Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24. Dalam bahasa Batak dikatakan, dibaheni tadi konon ni bawa do amana dohot inana madongani jolmana. Jadi sada sibuk nasida. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, budaya populer pernikahan saat ini mengajarkan jika sudah tidak cocok, maka berpisah adalah jalan keluar. Penting untuk dipahami bahwa pernikahan adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Dalam Kejadian 2 ayat 18, jelas bahwa pernikahan adalah kehendak Allah. Ini berarti pernikahan bukan produk budaya atau peradaban manusia. Di sana juga ditegaskan bahwa seorang laki-laki menikah hanya dengan seorang perempuan. Laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Ada 3 prinsip pokok dalam pernikahan Kristiani. Yang pertama, monogami, yaitu perkawinan di antara sepasang suami istri. Satu suami dan satu istri. Yang kedua, prinsip kesetiaan. Kesetiaan sampai mati di antara pasangan suami istri yang sudah dipersatukan oleh Allah dalam keluarga Kristiani. Yang ketiga, prinsip insolubilitas pernikahan. Artinya, tidak dapat diceraikan atau diputuskan oleh kekuatan manusia apapun, kecuali kematian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penting dipahami bahwa peristiwa penciptaan Adam dan Hawa dibarengi dengan perintah, taat dan tunduk kepada Allah. Allah bukanlah orang tua yang melahirkan Adam dan Hawa, melainkan pencipta mereka. Maka, hubungan antara mereka dengan Tuhan tidak identik dengan hubungan anak terhadap orang tuanya di dalam satu keluarga. Bukan berarti berkonotasi Allah menghendaki laki-laki untuk meninggalkan Allah dan bersatu dengan istrinya. Kata meninggalkan dan bersatu dalam perjanjian lama dipakai dalam konteks perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Kata ini berkaitan dengan relasi, loyalitas, dan komitmen dalam perjanjian hubungan antara suami dan istri. Bukan menyangkut masalah tempat tinggal. Loyalitas dan komitmen ini
melebihi loyalitas dan komitmen terhadap orang tua. Dalam ucapan Elkana kepada Hana dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 8, Elkana mengatakan, "Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Hal itu juga menyiratkan bahwa hubungan suami istri lebih intim daripada hubungan antara orang tua dan anak. Itu sebabnya Allah sering menggambarkan kasih-Nya kepada bangsa Israel melalui metafora suami istri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tindakan meninggalkan dalam ayat ini bukan berarti memutuskan hubungan atau tidak menghormati dan tidak mengasihi orang tua, tetapi melepaskan ketergantungan, baik ketergantungan emosional, finansial, maupun otoritas dari orang tua demi membina hubungan perkawinan suami istri. Suami dan istri harus tetap mengasihi dan menghormati orang tua. Namun di sisi lain, harus mandiri dalam segala hal, termasuk mengambil keputusan. Perlu memperhatikan saran orang tua, tetapi keputusan ada pada pasangan yang bersatu dalam pernikahan. Singkatnya, meninggalkan orang tua membuka peluang agar hubungan suami dan istri menjadi paling utama. Kesatuan dengan istri didasarkan pada cinta kasih yang tulus, yang bersumber dari cinta kasih Allah. Di dalam kesatuan ini harus memperlihatkan sikap hidup saling memberi, bukan saling menuntut. Dengan demikian, bersatu dengan istri merupakan kesatuan yang melampaui hubungan sosial, yang melampaui hubungan biologis maupun hubungan darah. Pernikahan mengharuskan perubahan drastis. Pernikahan bukanlah pemisahan total dari orang tua, tetapi transformasi hubungan antara anak dengan orang tua menjadi hubungan antara dua orang tua. Jika gagal meninggalkan, akan sulit untuk bersatu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga adalah lembaga pertama yang menjadi fondasi utama yang dirancang Allah untuk mencerminkan kasih, kebenaran, dan kemuliaannya. Melalui pernikahan, keluarga berfungsi sebagai tempat perlindungan yang aman, pengajaran iman, pembentukan karakter, dan menjadi berkat. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Kiranya kasih-Mu yang melindungi keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa bagi setiap keluarga dan pasangan suami istri di masa kini. Di tengah derasnya arus zaman yang mencoba mengikis nilai-nilai kesetiaan, bentengilah setiap pernikahan dengan memberi hati yang mau terus belajar mengampuni, menundukkan ego, dan berkomunikasi dengan kasih. Bagi pasangan yang tengah menghadapi badai, pemulihan, atau salah paham, kiranya Roh Kudus-Mu yang melembutkan hati mereka untuk kembali pada komitmen awal mereka di hadapan-Mu. Berikanlah hikmat dan kemandirian, agar setiap keputusan diambil demi kebaikan
keluarga yang telah Engkau persatukan. Bagi mereka yang sedang mempersiapkan diri menuju pernikahan, pimpinlah langkah mereka agar membangun fondasi di atas kasih setiamu, bukan di atas ekspektasi dunia yang semu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan setiap keluarga kami kepadamu. Amin. Shalom.